Coba sebut nama dua negara ini, Amerika Serikat dan Iran. Apa yang langsung terlintas di pikiran? Pasti permusuhan kan? Tapi gimana kalau saya bilang mereka itu dulunya sekutu dekat? Nah, mari kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya aliansi yang tadinya erat ini bisa hancur lebur dan jadi salah satu perseteruan paling panas di dunia. Jadi, apa sih pemicunya? Kok bisa dua negara ini putar balik 180 derajat kayak gitu? Buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik di mana keretakan ini pertama kali muncul. Oke, kita akan telusuri perjalanan panjang ini lewat 5 babak penting. Mulai dari retakan pertama, terus ke revolusi yang mengubah segalanya, lalu siklus konflik yang seolah nggak ada habisnya, kebuntuan soal nuklir, dan terakhir, kita bakal lihat gimana kedua negara punya cerita yang beda banget tentang sejarah yang sama. Cerita kita mulai di awal tahun 1950-an. Disinilah akar dari rasa saling curiga yang kita lihat hari ini pertama kali ditanam. Sebuah peristiwa yang bagi satu pihak jadi luka sejarah, tapi bagi pihak lain cuma sebuah langkah strategis. Tokoh utama di babak pertama ini adalah Mohammad Mossadegh. Coba bayangin, dia ini seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, populer banget, dan punya satu misi besar, mengambil alih kendali industri minyak Iran dari tangan Inggris dan mengembalikannya ke rakyat Iran. Wah, ini langkah yang berani banget pada masanya. Jelas, langkah ini bikin Inggris marah besar. Nah, di tengah paranoia Perang Dingin, Amerika Serikat ikut-ikutan cemas. Takut Iran bakal jatuh ke pelukan Uni Soviet, dan disinilah momen yang menentukan itu terjadi. CIA dan MINM Inggris berkolaborasi dalam operasi rahasia bernama Operasi Ajax. Hasilnya, demokrasi Iran digulingkan, Mossadegh jatuh, dan Shah yang pro-barat kembali naik tahta. Buat rakyat Iran, ini bukan sekedar urusan politik. Ini adalah sebuah pengkhianatan. Momen di mana harapan mereka untuk berdemokrasi dihancurkan oleh campur tangan asing hanya demi minyak. Luka ini dalam banget, dan jadi fondasi dari kebencian yang akan terus tumbuh subur. Oke, kita loncat beberapa dekade ke depan. Setelah kudeta itu, Shah berkuasa dengan dukungan penuh dari AS. Iran memang jadi modern, tapi juga semakin otoriter. Dan apa yang terjadi kalau tekanan terus menumpuk? Ya, pada akhirnya meledak. Selamat datang di akhir tahun 70-an. Perubahan yang terjadi itu drastis banget. Iran di bawah Shah itu negara monarki sekuler yang pro-Amerika. Ada gedung-gedung pencakar langit, gaya hidup kebarat-baratan, tapi di baliknya ada tangan besi polisi rahasia bernama Safak. Lalu, boom, Revolusi 1979 membalikkan semuanya. Iran berubah jadi republik Islam teokratis yang anti-Amerika, di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini, dan kembali ke nilai-nilai yang lebih konservatif. Kalau kudeta 1953 itu adalah retakan pertama, nah, inilah momen di mana jembatan itu benar-benar runtuh dan terbakar habis. Mahasiswa radikal menyerbu kedutaan besar AS di Teheran, menyandra para diplomat Amerika selama 444 hari yang sangat menegangkan. Sejak hari itu, hubungan diplomatik resmi antara kedua negara mati total. Putusnya hubungan diplomatik bukan berarti permusuhan berhenti. Justru sebaliknya, konflik ini cuma ganti bentuk aja. Dia masuk ke fase baru yang lebih kelam. Perang proksi, tragedi, dan ketegangan yang terus mendidih selama beberapa dekade ke depan. Dan polanya jadi makin jelas. Di panggung dunia, waktu perang Iran-Irak, AS dukung siapa? Saddam Hussein. Sementara itu, Iran dituduh melawan balik lewat milisi-milisi di Timur Tengah. Di tengah semua ini, kehadiran militer AS yang masif di Teluk Persia dilihat Teheran bukan sebagai penjaga, tapi sebagai ancaman langsung di depan pintu rumah mereka. Puncak tragedi dari siklus ini terjadi pada tahun 1988. Sebuah kapal perang AS menembak jatuh pesawat penumpang sipil Iran, menewaskan 290 orang tak berdosa. Amerika menyebutnya kesalahan tragis, tapi bagi Iran, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Amerika adalah musuh yang kejam dan tidak akan pernah bisa dipercaya. Nah, sekarang kita masuk ke era modern, di mana medan pertempuran bergeser dari proksi militer ke sesuatu yang jauh lebih kompleks dan, ya, berbahaya, program nuklir Iran. Inti masalahnya sebetulnya sederhana, tapi sangat sulit dipecahkan. Iran bersikeras, program kami ini murni untuk energi damai. Di sisi lain, AS dan sekutunya yakin Iran diam-diam sedang membuat bom nuklir. Nah, ketidakpercayaan mendasar inilah yang jadi alasan dibalik sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran selama bertahun-tahun. Sempat loh, ada secercah harapan pada tahun 2015. Namanya Kesepakatan JCPOA. Intinya adalah pertukaran. Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya secara drastis dan mengizinkan inspeksi internasional yang ketat. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi berat yang mencekik mereka akan dicabut. Kelihatannya solusi yang bagus kan? Tapi harapan itu nggak bertahan lama.
Pada tahun 2018, Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru secara sepihak keluar dari kesepakatan itu dan menerapkan lagi sanksi yang lebih keras. Ketegangan langsung meroket, dan puncaknya di awal tahun 2020 saat serangan drone AS menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Dunia sempat menahan napas. Setelah kita menelusuri semua peristiwa ini, kita sampai pada inti masalahnya hari ini. Permusuhan ini terus berlanjut karena kedua belah pihak melihat sejarah yang sama dengan dua narasi yang sama sekali berbeda. Ini seperti menonton film dari dua sudut pandang yang berbeda. Di Washington, Iran dilihat sebagai ancaman, negara sponsor teror yang terus-menerus mengacaukan stabilitas regional. Tapi di Tehran, ceritanya kebalikannya. Amerika adalah agresor, kekuatan imperialis yang sejak 1953 gak pernah berhenti berusaha mengendalikan nasib Iran. Dua narasi ini, ya, gak bisa didamaikan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Permusuhan antara AS dan Iran itu bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari reaksi berantai yang kompleks selama lebih dari 70 tahun. Setiap peristiwa, kudeta, revolusi, penyanderaan, sanksi, dan tragedi, semuanya menambah lapisan baru kecurigaan dan kebencian. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan sejarah yang begitu syarat dengan luka dan ketidakpercayaan dari kedua belah pihak, apakah ada jalan keluar dari siklus permusuhan ini? Atau apakah kedua negara ini ditakdirkan untuk selamanya menjadi musuh? Sejarah telah menunjukkan betapa sulitnya jalan itu, tetapi masa depan kan masih belum tertulis.